Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Alpisar Lubis, NPM 20140083. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik peserta didik. Pertama, mengenal peserta didik. Secara etimologi atau secara bahasa, peserta didik adalah anak ataupun siswa yang mendapat pengajaran ilmu. Secara terminologi atau secara istilah, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadiannya. Adapun cara mengenal peserta didik melalui ciri-ciri dari peserta didik. Yang pertama, kelemahan dan ketakberdaya gunaan dari setiap peserta didik, kemauan yang keras untuk berkembang dan ingin menjadi diri sendiri untuk memperoleh kemampuannya. Yang kedua, melalui kriteria dari setiap peserta didik, di mana peserta didik bukanlah miniatur orang dewasa, tetapi peserta didik itu memiliki dunianya sendiri. Yang kedua, peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan dari setiap individunya, baik itu perbedaan dari faktor bawaan, lingkungan, dan lain-lain. Yang ketiga, peserta didik memiliki periodasi perkembangan dan pertumbuhan. Yang keempat, peserta didik merupakan dua unsur jasmani dan rohani. Unsur jasmani yang meliputi daya fisik dan unsur rohani yang meliputi daya akal, hati nurani, dan juga nafsu. Yang terakhir, peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi dan fitrah yang dapat dikembangkan dan secara dinamis. Adapun kedudukan peserta didik dalam pendidikan. Yang pertama, peserta didik sebagai si terdidik yang pada hakikatnya sangat memerlukan pendidikan. Dengan kedudukan peserta didik sebagai si terdidik, peserta didik ini sangat memerlukan sekali sebuah pendidikan untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya. Dengan adanya pendidikan yang diperoleh oleh peserta didik, maka peserta didik akan dapat mengembangkan potensi maupun kemampuannya dan juga sebagai jaminan kehidupan di masa depannya. Yang kedua, peserta didik sebagai manusia yang berkembang, yang diartikan sebagai adanya perubahan yang terjadi dalam diri seorang peserta didik secara wajar. Perubahan ini merupakan sebuah perubahan yang tumbuh dan berkembang pada setiap jiwa peserta didik. Pertumbuhan maupun perkembangan yang terjadi pada setiap peserta didik ini tumbuh dan berkembang secara wajar dan sesuai dengan proporsinya. Kedudukan peserta didik juga dijadikan sebagai pokok persoalan yang menjadikan peserta didik dapat berinteraksi dengan orang lain maupun dengan temannya. Adapun hal perbedaan yang membedakan antara individual setiap peserta didik adalah pertama dari faktor biologis. Faktor biologis ini meliputi kesehatan dari seorang peserta didik tersebut, seperti halnya kesehatan mata, telinga, dan lain-lain. Di sini peran guru, di mana guru harus mengerti dan mengetahui apa saja kekurangan kesehatan yang dialami oleh peserta didiknya, sehingga seorang guru dapat menempatkan peserta didik pada tempat yang sesuai. Contohnya saja, jika seorang peserta didik tersebut mengalami gangguan pada matanya, guru harus menempatkan posisi duduk peserta didik tersebut berada pada baris depan, agar ketika guru menjelaskan maupun menulis di papan tulis, peserta didik dapat melihat dengan jelas. Yang selanjutnya, perbedaan yang kedua yaitu perbedaan dari intelektual, di mana setiap peserta didik pasti memiliki perbedaan intelektual yang membuat guru harus mampu mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, ada perbedaan psikologis dengan cara melakukan pendekatan kepada peserta didik. Adapun kebutuhan dari peserta didik diantaranya, pertama, kebutuhan jasmaniah yang berupa makanan, minuman, pakaian, oksigen, istirahat, dan lain-lain, yang menjadikan siswa dapat mengikuti pembelajaran. Jika kebutuhan jasmaniah dari peserta didik tidak terpenuhi, maka peserta didik akan cenderung untuk
untuk bermalas-malasan mengikuti pembelajaran ataupun tidak semangat lagi mengikuti pembelajaran. Maka dari itu, kebutuhan jasmania ini harus terpenuhi oleh peserta didik agar mereka lebih bersemangat lagi mengikuti pembelajaran. Adapun kebutuhan peserta didik yang seperti kebutuhan ingin rasa aman, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penghargaan terhadap apresiasi ataupun prestasi yang ia dapatkan, kebutuhan ingin memiliki rasa yang bebas, dan kebutuhan akan rasa agama, di mana sangat penting untuk diterapkan kepada setiap peserta didik agar dapat memperbaiki karakter maupun akhlak dari setiap peserta didik. Yang kedua, ada karakteristik peserta didik. Secara bahasa, karakter adalah kebiasaan ataupun tabiat. Sedangkan menurut istilah, karakter adalah sebuah sistem keyakinan ataupun kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang, baik itu yang mengarah kepada tindakan seorang individu maupun lain-lain. Dengan karena itu, pengetahuan mengenai karakter seseorang itu diketahui, maka dapat diketahui pula bagaimana individu tersebut akan bersikap untuk kondisi-kondisi tertentu. Peserta didik adalah manusia dengan segala fitrahnya. Mereka mempunyai perasaan dan pikiran, serta keinginan ataupun aspirasi. Setiap peserta didik memiliki perbedaan dan pembawaan yang berbeda-beda. Tidak hanya kemampuan yang berbeda, setiap peserta didik juga memiliki lingkungan yang berbeda. Maka dari itu, sebagai seorang guru harus mampu mengetahui bagaimana karakteristik setiap individu maupun setiap peserta didiknya, agar ketika terjadi sesuatu, seorang guru tersebut akan mengetahui bagaimana cara penyelesaian masalah terkait dengan mengetahui karakteristik peserta didik tersebut. Adapun cara mengetahui karakteristik peserta didik, pertama, peserta didik adalah subjek, di mana maksudnya adalah seorang siswa memiliki kepribadian yang tersendiri, kebebasan dalam mewujudkan dirinya sendiri untuk mencapai kedewasaannya. Jadi, tidak dibenarkan jika siswa sebagai objek, yang artinya sebagai sasaran yang dapat diperlakukan dan dibentuk dengan semena-mena oleh pendidiknya. Di sini maksudnya jangan jadikan seorang peserta didik itu seorang yang sebagai objek atau seorang yang untuk disuruh-suruh, tetapi jadikan seorang peserta didik itu menjadi seorang yang subjek, di mana maksud dari peserta didik dijadikan seorang subjek ini, peserta didik diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, kebebasan untuk melakukan sesuatu dan lain-lain. Dengan dijadikannya peserta didik sebagai subjek ini, maka peserta didik akan merasa tidak terbebani ataupun tidak lagi merasa takut untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, anak didik sedang berkembang. Setiap anak didik memiliki perkembangan. Dalam setiap proses perkembangan tersebut terdapat tahapan-tahapan. Oleh karena itu, setiap peserta didik yang berada pada tahapan perkembangan menuntut perlakuan tertentu pula dari orang dewasa. Maksudnya, seorang guru harus mengetahui tahap perkembangan anak, di mana terkhusus untuk anak SD, tahap perkembangan anak itu sangat cepat, di mana setiap tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik, maka cenderung akan mengubah sikapnya. Dari situlah seorang guru harus paham dan mengerti bagaimana setiap tahap perkembangan seorang peserta didik, agar seorang guru tersebut dapat menyelesaikan ataupun dapat mengikuti arah perkembangan peserta didik, dan juga seorang guru dapat lebih mudah untuk berinteraksi kepada peserta didiknya. Yang ketiga, anak didik hidup dalam dunia tertentu. Setiap anak didik hidup dengan dunianya, setiap tahap perkembangannya, jenis kelaminnya, dan lain-lain. Anak didik harus diperlakukan sesuai dengan keanakannya atau sesuai dengan dunianya. Yang keempat, anak didik hidup dalam lingkungan tertentu, di mana anak didik yang dijadikan sebagai subjek ini berasal dari keluarga dengan latar belakang lingkungan alam dan sosial budaya tertentu. Oleh karena itu, setiap anak didik memiliki karakteristik
yang berbeda, dan sebagai akibat pengaruh lingkungan di mana ia dibesarkan dan dididik. Ini menjadikan setiap peserta didik berbeda karena dipengaruhi oleh lingkungan tempat ia dibesarkan. Jika lingkungan tempat ia dibesarkan itu tidak baik, maka perilaku anak didik tersebut juga cenderung tidak baik. Atau begitupun sebaliknya, jika lingkungan tempat anak didik tersebut dibesarkan itu baik, maka kemampuan maupun akhlak dari anak didik tersebut akan baik pula. Yang terakhir, anak didik memiliki potensi dan dinamika, di mana anak didik memiliki potensi untuk menjadi manusia dewasa dan memiliki dinamika, yaitu aktif dan berkembang dalam mengembangkan dirinya, serta aktif dalam menghadapi lingkungannya dalam upaya mencapai kedewasaannya. Adapun karakteristik peserta didik yang dimiliki oleh peserta didik berdasarkan usianya, pertama masa anak di awal, yaitu anak dari usia 2-6 tahun. Pertama, anak pada masa awal ini cenderung itu lebih merasa dirinya masih kekanak-kanakan. Oleh sebab itu, ia masih ingin sekali memiliki rasa ingin disayang, pemarah, penakut, dan juga lain-lain. Anak pada masa awal ini juga memiliki pola perilaku yang cenderung berubah-ubah, di mana ketika ia melihat sesuatu, maka ia akan kepingin untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Begitulah karakteristik peserta didik pada masa usia awal. Adapun masa anak usia akhir dengan usia 6-12 tahun ini, seperti ciri-cirinya, anak lebih banyak dipengaruhi oleh teman sebaya, atau anak mulai bergaul dengan teman-temannya, sehingga terkadang anak cenderung tidak mendengarkan perkataan orang tuanya, kurang memperhatikan dan tidak bertanggung jawab terhadap pakaian, benda, dan milik-miliknya. Anak dengan usia masa akhir ini juga cenderung tidak rapi dalam berpakaian. Biasanya diduduki oleh anak-anak usia SD. Anak-anak di usia masa 6-12 tahun ini berusaha untuk menyesuaikan diri dengan standar yang berlaku dalam kelompok bermainnya. Adapun karakteristik yang ketiga, masa puber ataupun masa remaja, diduduki oleh usia 12-16 tahun, di mana peserta didik dengan usia seperti ini cenderung untuk menyendiri dan selalu merasa bosan terhadap sesuatu, memiliki emosi yang tinggi, selalu gelisah, khawatir, sedih, dan kurang percaya diri, dan juga berpenampilan sederhana. Perubahan fisik ada kalanya berakibat pada menurunnya prestasi belajar seorang siswa dan permasalahan yang terkait dengan penerimaan dirinya, sehingga mengakibatkan pada masa puber ataupun masa usia 12-16 tahun ini peserta didik cenderung tidak terarah dan juga cenderung ingin hidup sendiri. Adapun karakteristik yang terakhir yaitu masa dewasa atau masa usia 21 tahun ke atas, di mana pada masa ini seseorang akan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, rasa ingin menunjukkan kemampuannya, rasa ingin mandiri, dan juga ingin hidup sendiri ataupun ingin mencari kehidupan yang baru. Adapun aspek-aspek yang berhubungan dengan karakteristik tersebut, yang pertama aspek fisik. Aspek fisik ini merupakan bagaimana cara mengenal peserta didik melalui karakteristik fisiknya, seperti karakteristik fisik yang khas dari setiap peserta didiknya yang sesuai dengan perwatakannya. Dengan potensi fisik yang dimiliki oleh peserta didik ini tidak hanya mengacu pada kondisi kesehatannya saja, tetapi juga berhubungan dengan proporsi pertumbuhan dan perkembangan fisik, postur tubuh yang dipengaruhi oleh asupan gizi yang dikonsumsi, perkembangan dan keterampilan psikomotorik seorang peserta didik tersebut. Yang kedua, aspek moral. Aspek moral ini meliputi aspek perilaku maupun sikap yang dimiliki oleh seorang peserta didik yang ditunjukkan untuk menjadikan
menjadikan ajaran tentang baik dan buruknya yang diterima oleh peserta didik melalui sebuah tindakan maupun perbuatan yang ia lakukan. Atau dengan kata lain, aspek moral ini dapat melihat bagaimana akhlak maupun budi pekerti seorang peserta didik. Yang ketiga, aspek spiritual, berhubungan dengan kejiwaan, rohani, dan batin dari setiap peserta didik. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai yang positif. Ciri utama yang ditunjukkan dengan kesadaran seseorang untuk menggunakan pengalamannya sebagai bentuk penerapan nilai dan makna. Adapun aspek intelektual merupakan intelektual ini disebut juga tingkat kecerdasan dari setiap peserta didik yang diukur dari kemampuan kognitif maupun kemampuan seorang peserta didik tersebut dalam memecahkan sebuah masalah, bernalar, berpikir secara logika maupun dilihat dari penilaian-penilaian yang dilakukan oleh seorang guru kepada peserta didik tersebut. Yang kelima, aspek sosial. Aspek sosial ini berkenaan dengan kemasyarakatan yang terbentuk melalui proses interaksi dan komunikasi antara peserta didik dengan lingkungannya, peserta didik dengan teman-temannya, peserta didik dengan gurunya, peserta didik dengan orang tuanya, dan juga dari proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya tersebut, maka dapat kita lihat bagaimana sifat-sifat positif yang ditanamkan kepada peserta didik agar tertanam dalam dirinya kepedulian sosial yang dengan baik. Yang keenam, aspek emosional yang melibatkan kontrol emosi, yang berarti bahwa seseorang mampu memelihara perasaannya, dapat meredam emosinya, tidak dapat mengubah moodnya, tidak mudah merubah pendiriannya. Kematangan emosi dapat dikatakan sebagai proses belajar untuk mengembangkan cinta secara sempurna. Aspek emosional ini mempengaruhi jiwa dan juga pikiran oleh peserta didik, di mana peserta didik ketika tahap perubahan peserta didik itu sudah mulai matang, maka peserta didik tersebut akan cenderung untuk memiliki emosi yang tinggi, cenderung lebih terarah ketika perkembangannya itu menuju ke arah yang baik, dan juga peserta didik akan mampu untuk meredam emosinya dan memiliki tingkat mood yang berbeda-beda. Yang selanjutnya adalah aspek kultural, di mana aspek kultural ini berhubungan dengan kebudayaan, suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok, diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya, dan budaya tersebut terbentuk dari agama, politik, adat istiadat, bahasa, karya seni, dan lain-lain. Unsur budaya ini menjadikan karakteristik setiap individu berbeda, maka perlu adanya interaksi yang harus dijalin. Maksudnya, setiap peserta didik pastilah memiliki budaya, adat, bahasa, dan juga yang berbeda-beda. Kurangnya interaksi antara peserta didik dan juga temannya akan membuat peserta didik tersebut cenderung pemalu ataupun tidak berani untuk berbicara. Contohnya saja ketika perbedaan dalam cara berbahasa. Peserta didik yang memiliki bahasa yang berbeda dengan teman-teman lainnya, maka akan cenderung untuk berdiam diri karena ia akan takut dan merasa ketika ia berbicara maka teman-teman yang lain akan menertawakan cara berbahasanya ataupun meledek cara berbahasanya. Baiklah, cukup sekian hasil penjelasan saya mengenai karakteristik peserta didik. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.